Halo Bray, selamat datang kembali di channel VRM. Apa kabar kalian semua? Kuota internet masih amankah? Semoga kalian dan keluarga sehat, dalam keadaan baik-baik saja dan dimudahkan segala urusannya. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul In the Heart of the Sea tahun 2015. Film ini bercerita tentang sekelompok nelayan, atau awak kapal yang hendak berburu paus untuk mengambil minyak dari dalam perut paus. Okelah, tanpa banyak berbincang-bincang di awal, langsung aja kita ke videonya Bray Cekidot. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Melville. Melville ini seorang penulis novel. Dia terlihat sedang mendatangi salah satu rumah pasangan suami istri. Sebelumnya Tuan Melville sudah mengirimkan surat kepada mereka berdua. Dia bernama Tom. Jadi Tom ini adalah salah satu orang yang kala itu ikut di dalam awak kapal Essex, dan satu-satunya orang yang masih hidup sampai saat ini. Jadi Melville meminta agar Tom menceritakan semua pengalamannya saat dia menjadi awak kapal Essex. Awalnya Tom menolak menceritakan semuanya, karena memang dia belum pernah mau bercerita tentang pengalamannya ini kepada siapapun. Bahkan kepada istrinya sendiri pun, dia tidak mau menceritakannya, walaupun Melville berniat memberikan imbalan berupa uang, karena Tom masih terpukul dengan kejadian di masa lalu itu. Sang istri pun mencoba untuk membujuk Tom agar mau menceritakan semuanya, karena dengan Tom mau bercerita dia akan mendapatkan uang tersebut, karena memang di satu sisi mereka sedang membutuhkan uang. Singkat cerita, akhirnya Tom bercerita, bahwa kisah kapal Essex, adalah kisah dari dua orang yang bernama Kapten George Pollard dan Owen Chase. Terlihat Chase sedang berbicara dengan istrinya bernama Peggy yang sedang hamil muda. Chase ini seorang nelayan atau awak kapal yang sudah berpengalaman dalam berburu paus. Beralih ke Nantucket, saat itu Chase bertemu dengan dua orang bernama Mason dan Benjamin. Mereka mengatakan bahwa kapal bernama Essex sudah disiapkan untuk mereka kembali ke laut, dan Chase akan ditawari sebuah posisi di kapal tersebut sebagai kelasi pertama atau perwira. Posisi ini di bawah Kapten Bray. Chase di sana mempermasalahkan hal itu, karena sudah dijanjikan akan dijadikan seorang kapten di perjalanan selanjutnya. Namun hal itu tak bisa diwujudkan, karena kapal Essex akan dipimpin oleh George Pollard, dari keturunan keluarga pemburu paus dan penyokong untuk Nantucket. Chase yang tidak terima berniat untuk pergi dan membatalkan semuanya, namun saat dia ditawari bayaran yang tinggi, akhirnya Chase pun menerimanya dengan perasaan yang agak sedikit kecewa. Di keesokan harinya Chase terlihat sedang bersiap-siap, serta mempersiapkan peralatan yang akan dia bawa untuk berburu paus. Dia juga berpamitan dengan Peggy. Di sini Peggy terlihat sangat sedih saat melihat suaminya akan pergi berlayar. Di momen ini Peggy memasangkan sebuah kalung kepada Chase, dan meminta Chase berjanjilah untuk kembali. Di sisi lain Kapten Pollard sedang diberikan nasihat oleh ayahnya, agar tidak usah berteman dengan awak kapal lain karena dia adalah atasan. Akhirnya kapal Essex pun pergi berlayar. Lalu di kapal, Tom yang baru berusia 14 tahun bercerita pengalaman bahwa dia pertama kali di laut dan merasakan ketakutan. Kemudian Chase bertemu dengan Kapten George Pollard, mereka berkenalan pada saat itu. Lalu awak kapal pun diperintahkan untuk menarik jangkar dan membuka layar kapal Essex. Namun baru saja berlayar sebentar, ada sedikit masalah saat layar kapal tidak bisa terbuka. Chase yang sudah berpengalaman pun mencoba menyelesaikan masalah ini dengan cukup cepat. Akhirnya kapal Essex pun berlayar dengan aman. Kemudian scene berpindah saat Chase mengumumkan nama awak kapal yang akan ikut berburu paus dengannya, Chapel, Harpooner, Lawrence, Peterson dan wakil dari Harpooner. Saat Chase sedang menjelaskan tentang berburu minyak ikan paus, terlihat di sana Tom yang mulai merasakan mabuk laut. Kemudian Chase yang melihatnya pun memanggil Tom agar ikut dengannya ke geladak. Saat di geladak itulah Chase melakukan ini. Akhirnya Tom pun jackpot. Siang harinya tiba-tiba Kapten Pollard memerintahkan kepada Chase dan awak kapalnya,
agar membuka lagi sebagian layarnya yang belum terbuka, agar kecepatan kapal lebih meningkat. Tak lama kemudian Chase yang melihat ada badai laut yang akan segera datang, mencoba untuk memberikan masukan kepada Kapten Pollard, agar segera menggulung layar. Dan jika tidak, maka tiang layar akan patah. Namun Kapten Pollard yang sotoy tidak menanggapi hal itu. Dan sesuatu yang mencekam pun terjadi. Setelah berhasil selamat dari badai laut yang cukup ekstrim, kemudian Kapten Pollard meminta agar Chase mengumpulkan awak kapal untuk memberitahukan, bahwa mereka harus pulang kembali ke Nantucket untuk memperbaiki kapal, dan menyuruh Chase meminta maaf kepada mereka yang ada di Nantucket, bahwa dia telah menentang Kapten, karena hampir saja merenggut nyawa semua orang di kapal ini. Padahal seperti yang kita tahu, jika membuka layar itu perintah Kapten Pollard. Di sana Chase tidak terpancing emosi dan hanya menjelaskan bahwa jika mereka pulang tanpa satu barel pun minyak paus, mereka tidak akan ada yang peduli siapa Pollard dan Chase. Chase meminta kepada Kapten Pollard agar mereka bekerja sebagai tim. Hal itu pun membuat Kapten Pollard terdiam. Dan akhirnya mereka pun tak jadi pulang dan memilih terus melanjutkan perburuan. Di keesokan harinya, hal yang ditunggu-tunggu itu pun terjadi, di mana mereka semua melihat paus yang cukup banyak dan mereka pun menurunkan sekoci dan siap untuk berburu. Setelah berburu itulah kemudian mereka mulai mengambil lemak daging dan minyak paus tersebut. Saat sudah sedikit itulah Tom yang tubuhnya paling kecil diperintahkan oleh Chase untuk masuk ke dalam perut paus itu agar bisa mengeluarkan semua minyak paus tersebut. Walaupun dengan bau yang membuat mual, Tom pun terpaksa harus menurutinya. Singkat cerita, setelah berbulan-bulan atau 1 tahun, saat dari Samudra Atlantik hingga Samudra Pasifik, paus pun tak pernah terlihat, dan watak dari Kapten Pollard dan Chase pun menjadi lebih berubah. Chase sering marah-marah, dan Kapten Pollard selalu diam di ruangan, tanpa memperdulikan dan melihat awak kapalnya. Lalu scene memperlihatkan kedatangan para awak kapal Essex ke suatu pulau di Meksiko, dan kemudian Kapten Pollard bertemu dengan seorang Kapten Clemente Pelaez dari kapal Santa Maria. Singkat cerita Kapten Pollard bertanya kepada Kapten Pelaez, di mana dia bisa menemukan paus. Kapten Pelaez pun memberitahukan jika kalian ingin berburu paus kalian harus berlayar sejauh 4.800 km sepanjang Khatulistiwa. Kalian di sana tidak akan menemukan puluhan atau belasan paus, bahkan ratusan paus pun bisa kalian temukan di sana. Namun di sana ada monster, ikan paus yang panjangnya 30 meter. Dan mereka telah menenggelamkan 6 awak kapal dari Kapten Pelaez ini. Mereka pun tidak memperdulikan hal itu, yang ada di pikiran mereka adalah mendapatkan minyak sebanyak-banyaknya dan pulang dengan secepatnya. Di sisi lain para awak tidak senang, karena mereka berpikir tidak akan berlayar sampai sejauh ini. Singkat cerita apa yang dikatakan oleh Kapten Pelaez ini benar, ratusan paus terlihat sejauh mata memandang, dan perburuan pun dimulai.
Dan ternyata paus sepanjang 30 meter itu pun benar-benar ada di hadapan mereka semua sekarang. Dan lihatlah betapa mengerikannya paus raksasa itu. Mereka yang berniat berburu malah diserang oleh paus tersebut hingga kapal Essex pun oleng. Singkat cerita, saat paus raksasa itu pun pergi, setelah kapal Essex rusak terlihat minyak yang keluar dari dalam penyimpanan mulai bocor dan api yang menyala. Mereka berniat untuk memindahkan seluruh persediaan makanan dan apapun yang bisa dibawa untuk dipindahkan ke Sekoci. Karena tak lama lagi kapal Essex akan segera terbakar. Lalu ledakan dari kapal Essex pun terjadi. Singkat cerita, 3 Sekoci pun terdampar dan masih terombang-ambing di tengah laut. Di malam harinya hujan badai pun datang. Situasi mencekam kembali terjadi pada mereka semua. Sekoci mereka semua terombang-ambing di tengah hujan badai di laut tersebut. Lalu keesokan harinya terlihat air laut mulai tenang, dan mereka semua masih diberi keselamatan. Hanya saja satu awak kapal yang bernama Matthew terluka di bagian kepala. Ketika Chase ingin memeriksanya, Matthew tidak ingin orang lain menganggapnya lemah. Dia bersikap seperti biasa saja, dan mengatakan, "Jangan mengkhawatirkanku." Kemudian scene memperlihatkan ketika Chase sedang memotong-motong kecil biskuit, yang akan dibagikan kepada para awak kapal, dan seketika mereka menemukan adanya pulau yang sudah terlihat dari kejauhan. Namun saat hendak menuju pulau tersebut, Chase merasakan kedatangan paus raksasa itu datang dan mengikuti Sekoci mereka. Tiba-tiba, mereka terhempas sampai ke bibir pantai, dan alangkah terkejutnya mereka saat mengetahui bahwa pulau ini adalah pulau mati dan tak berpenghuni. Dengan mental yang sudah sedikit terganggu, serta rasa lapar yang tidak tertahankan, mereka rela memakan apapun yang bisa dimakan di pulau ini. Lalu beberapa awak kapal ini semua berusaha untuk memperbaiki Sekoci. Chase yang menemukan sebuah goa di pulau itu, mencoba untuk masuk ke dalam. Alangkah kagetnya Chase ketika menemukan tengkorak tubuh manusia di dalam goa tersebut. Lalu keesokan harinya saat semua akan melanjutkan perjalanan kembali, Chase menghampiri Matthew dan berusaha mengajaknya, namun Matthew yang sudah tidak kuat memilih untuk bertahan di pulau ini dan membiarkan semuanya pergi tanpa dia, dan 3 orang awak kapal lainnya yang memilih untuk bertahan di pulau ini. Chase pun dengan berat hati berusaha menerima keputusan tersebut, namun Chase berjanji akan secepatnya mengirimkan kapal ke pulau ini untuk menjemputnya. Dan mereka pun pergi dari pulau tersebut, dan tersisa hanya 3 Sekoci yang tersisa kali ini. Di perjalanan saat mereka terbangun dari tidur, mereka baru menyadari bahwa Sekoci mereka terpisah dari Sekoci lainnya. Saat itulah ada satu awak kapal yang sudah tak bernyawa di Sekoci yang dipimpin oleh Chase. Saat Benjamin akan membuang jasadnya ke laut, Chase pun melarangnya karena Chase berkata bahwa pelaut tak pernah membuang apa yang bisa menyelamatkannya. Seketika mereka semua paham, dan akan menjadikannya sebagai makanan, untuk bertahan hidup. Namun Tom yang tak kuasa malah menangis dan ditenangkan oleh Chase. Sedangkan di Sekoci lain yang dipimpin oleh Kapten Pollard, mereka sedang membuat permainan. Jadi permainan ini akan memilih kayu. Siapa saja yang mendapatkan kayu berwarna dia harus siap mati dan menjadi makanan untuk teman-teman yang lain, agar bisa bertahan hidup. Saat permainan itu sudah dilakukan, ternyata Kapten Pollard yang mendapatkan kayu berwarna itu, dan harus siap dieksekusi saat itu juga, namun yang lain meminta untuk diulang sekali lagi karena tidak ingin Kapten Pollard yang dieksekusi. Namun Kapten Pollard menyuruh untuk lakukan saja. Coffin yang akan menembak terlihat gemetar dan seperti tak bisa melakukannya. Namun saat pelatuk akan ditekan,
Coffin mengorbankan dirinya sendiri. Lalu salah satu dari mereka yang sudah tidak kuat menahan rasa lapar langsung saja mengolahnya jadi makanan. Singkat cerita, Chase yang sedang tertidur terbangun setelah sekocinya dihampiri oleh sekoci lain. Ternyata itu sekoci dari Kapten Pollard dan mereka pun bertemu kembali. Tak lama kemudian paus raksasa kembali datang menghampiri dua sekoci tersebut. Chase kembali membidik tombaknya ke arah paus tersebut. Namun Chase pun tak jadi melakukannya, dan paus itu pun anehnya hanya lewat begitu saja, saat berhadapan dengan Chase, dan tak melakukan serangan apapun seperti sebelumnya. Dua sekoci mereka kembali harus terpisah karena arus laut. Setelah 87 hari terdampar, ajaibnya sekoci dari Kapten Pollard berhasil ditemukan oleh kapal yang sedang berlayar. 90 hari terdampar, Chase dan rekan yang ada di sekocinya, terlihat dengan kondisi yang sudah mengkhawatirkan. Mereka kurus kering dan sudah seperti mayat hidup. Mereka melihat ada satu burung yang terbang. Hal itu berarti bahwa mungkin saja daratan sudah dekat. Ternyata benar saja daratan sudah terlihat dari kejauhan. Betapa senangnya mereka saat setelah sekian lama terdampar di tengah laut, akhirnya akan segera menuju daratan. Setibanya di Nantucket, mereka disambut dengan suasana hening. Semua mata tertuju pada mereka seakan tidak percaya melihat mereka yang masih bisa hidup dan sampai di Nantucket kembali. Kemudian saat Chase berjalan, dia melihat istrinya Peggy dan anaknya. Kemudian di kantor, Pollard mengatakan pada Chase bahwa Chase akan dimintai keterangan atas apa yang terjadi semuanya. Chase diminta untuk menyembunyikan fakta sebenarnya, karena jika diketahui kapal Essex karam oleh paus, itu akan berakibat buruk kepada industri. Namun Chase tidak mau melakukannya dan akan lebih memilih menceritakan kejadian yang sebenarnya, walaupun Chase akan dijanjikan kekayaan yang sangat banyak apabila melakukan hal tersebut. Hal itu membuat Kapten Pollard jadi termenung memikirkannya. Dan saat Kapten Pollard diminta menceritakan kejadiannya, tak disangka dia malah memberikan cerita yang sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Dan film pun sudah berakhir. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan berburu paus ke laut. Itu. Oke bre, itulah alur cerita film In the Heart of the Sea tahun 2015. Mohon maaf kalau videonya masih acak-acakan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, komen dan subrek. Terima kasih sudah menonton. Hatur nuhun.